يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 207, 18 Muharram 1443 Hijriah atau 27 Agustus 2021 Masehi, dengan judul Umat Bangkit Hanya Dengan Islam. Umat Islam pernah memiliki peradaban luhur dan memimpin dunia. Tidak ada satupun negeri yang penduduknya menerima dakwah Islam, melainkan masyarakatnya akan berbondong-bondong memeluk Islam. Sepanjang sejarah kekhilafahan Islam, kaum muslim pernah memimpin 2/3 dunia, dari Afrika hingga sebagian Eropa. Kaum muslim dengan khilafahnya pernah menciptakan keadilan dan kemakmuran. Khilafah melebur umat manusia tanpa perbedaan suku bangsa, jenis kelamin, ras, dan bahasa. Umat non-muslim pun mendapatkan keadilan dan perlindungan. Gambaran sejarah di atas kontras dengan keadaan umat hari ini. Kaum muslim terpuruk, tidak mandiri. Kaum muslim terpuruk, tidak mandiri dan didikte bangsa lain. Meskipun mengklaim merdeka, realitanya mereka tak bisa menjalankan syariahnya sendiri secara kafah karena di bawah kendali asing. Dari kegelapan menuju cahaya. Kehidupan umat manusia sebelum kedatangan Islam adalah kegelapan. Ada penyembahan berhala, praktik ekonomi ribawi, dan kecurangan dalam perdagangan. Ada tradisi anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup oleh ayah mereka. Kaum perempuan pun dihinakan. Dan pada saat yang sama, kerajaan Romawi dan Persia berkuasa dan menindas negeri-negeri yang mereka jajah. Kedatangan Islam membawa perubahan besar. Islam memuliakan manusia dan mengeluarkan mereka dari era jahiliyah menuju peradaban mulia yang gemilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya iman. Sebaliknya, orang-orang kafir, para pelindung mereka adalah Togut yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Di dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menguraikan ayat ini. Allah SWT mengabarkan bahwa dialah yang menunjukkan kepada siapa saja yang mengikuti keridhoannya jalan-jalan keselamatan. Ia mengeluarkan hamba-hambanya yang beriman dari kegelapan kekufuran, keraguan dan kebimbangan menuju cahaya kebenaran yang terang, gamblang, mudah dan bercahaya. Cahaya Islam menghapus budaya penyembahan manusia kepada makhluk, baik berupa berhala maupun sesama manusia seperti para raja. Islam menghapus kekuasaan yang zalim lalu menggantikannya dengan keadilan yang menciptakan rasa aman, menghukum para pelaku kejahatan dengan seadil-adilnya, memberikan perlindungan dan kedudukan terhormat untuk kaum perempuan. Bahkan Islam menyuruh anak lelaki untuk memuliakan ibu kandungnya. Islam berhasil mengubah bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya yang memeluk Islam menjadi umat manusia yang unggul. Dengan melaksanakan syariah Islam di bawah naungan khilafah, umat Islam menebarkan rahmat dan memberikan banyak sumbangan untuk peradaban dunia. Banyak karya ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu seperti matematika, kedokteran, kimia, farmasi, teknik menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Khilafah juga berkontribusi bagi kemanusiaan. Pada tahun 1847, kaum muslim dan khilafah Utsmaniyah pernah mengirimkan bantuan sebesar 10.000 lira atau sekitar 1,3 juta US dollar saat ini, serta 3 kapal berisi makanan dan obat-obatan untuk membantu rakyat Irlandia yang dilanda kelaparan. Rakyat Amerika Serikat pada tahun 1889 juga pernah mendapatkan 1.000 US dollar sebagai bantuan dari khilafah dan umat muslim untuk korban banjir di Pennsylvania Barat Daya. Lalu pada tahun 1894, kembali khilafah mengirimkan bantuan sebesar 300 lira untuk korban kebakaran di negara bagian Wisconsin dan Minnesota.
Di Nusantara, saat Perang Aceh, Khilafah Utsmaniyah mengirimkan 17 kapal perang beserta prajurit dan persenjataan untuk membantu pejuang Aceh melawan kolonial Belanda. Khilafah juga mengirim bantuan untuk Batavia saat dihantam banjir di tahun 1916 sebesar 25.000 kurus atau koin emas. Kunci kebangkitan. Hari ini negeri-negeri muslim justru tertindas. Kekayaan alamnya dijarah, sumber daya manusianya kalah dengan bangsa lain. Beberapa negeri Islam terjerat utang ribawi yang sangat besar, padahal kekayaan alamnya berlimpah. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala pun terbengkalai tanpa ada yang melaksanakannya secara kafah. Meskipun secara fisik merdeka, kenyataannya umat Islam dipaksa tunduk pada kehendak dan aturan asing. Karena itu umat harus bersegera menyongsong kebangkitan agar dapat menjalankan kehidupan Islam. Dan untuk bangkit, tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan generasi awal kaum muslim. Bukan dengan mengikuti aturan yang disodorkan pihak asing. Imam Malik bin Anas rahimahullah menyatakan, tidak akan bisa memperbaiki kondisi generasi akhir umat ini kecuali apa yang telah mampu memperbaiki kondisi generasi awal umat ini. Maknanya, umat muslim dulu bisa menjadi baik dan bangkit dengan Islam. Karena itu, sekarang pun mereka hanya bisa baik dan bangkit dengan Islam. Kunci kebangkitan yang dibawa Rasulullah SAW pada umat manusia adalah membebaskan mereka dari penghambaan kepada sesama menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disampaikan Nabi SAW dalam surat yang ditujukan kepada kaum Nasrani Najran. Sungguh aku menyeru kalian agar menghambakan diri kepada Allah dengan meninggalkan penghambaan kepada sesama hamba atau manusia. Aku pun menyeru kalian untuk berada dalam kekuasaan Allah dan tidak berada dalam kekuasaan sesama hamba atau manusia. Islam berhasil menciptakan manusia merdeka dan bangkit, yakni mereka yang tunduk dan menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta segala makhluk dan alam semesta, Tuhan yang layak disembah. Meskipun kaum kufar mengerahkan segenap kemampuan untuk menimpakan bahaya kepada Rasulullah SAW dan kaum muslim, mereka tidak sanggup melakukan itu. Sebabnya Rasulullah SAW hanya mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhirnya turun pertolongan yang mengantarkan beliau pada tampuk kekuasaan. Kekuasaan inilah yang mengantarkan kaum muslim pada kemerdekaan dan kebangkitan yang lebih luas lagi. Dengan kekuasaan tersebut juga umat leluasa menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbebas dari tekanan dan paksaan manusia. Mereka mengabdikan hidup dan matinya sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Quran surat Al-An'am ayat 162. Tolak ukur kebangkitan. Tolak ukur kebangkitan yang sahih bukanlah berlimpahan materi seperti kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan, atau pesatnya pembangunan infrastruktur. Kebangkitan sahih bagi umat adalah kemerdekaan untuk menjalankan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total di semua bidang kehidupan. Hanya dengan cara inilah umat akan mendapatkan kemajuan di segala bidang sebagaimana yang diraih pada masa lampau. Tak ada artinya kemajuan materi sementara manusia masih menghambakan diri mereka kepada sesama manusia dan memperturutkan hawa nafsu. Ini bukanlah kebangkitan, tetapi justru hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hal itu membuat derita pada diri sendiri. Imam Ibnu Qayyim mengingatkan, mereka lari dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara mereka diciptakan untuk itu, lalu mereka dihukum dengan penghambaan kepada hawa nafsu dan setan. Bukankah sudah terbukti bahwa ideologi selain Islam seperti sosialisme, komunisme, kapitalisme, dan demokrasi malah menciptakan penghambaan kepada sesama manusia dan menciptakan kerusakan? Dalam demokrasi manusia dipaksa untuk mengikuti aturan yang dibuat oleh manusia dengan mengatasnamakan kedaulatan rakyat. Ironinya, produk undang-undang yang dibuat malah sering menyusahkan rakyat yang telah memilih mereka sebagai penguasa dan wakil mereka. Lebih ironi lagi, umat malah menolak syariah Islam untuk dijadikan landasan dan aturan kehidupan. Lalu mereka malah ikut-ikutan memberikan stigma kepada syariah Islam dengan sebutan radikalisme. Mereka menciptakan Islamfobia agar umat takut pada agamanya sendiri, seolah-olah Islam adalah pangkal persoalan dari kerusakan hari ini.
Lalu ketika umat telah tersesat dan sengsara, mereka malah menepuk dada dan merasa telah menjadi penyelamat dan berbuat kebaikan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami memberitahu kalian tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Mereka itulah orang yang sesat perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Karena itu, hendaklah kita semua bersegera kembali kepada syariah Islam, tentu dengan mengamalkan dan menerapkan syariah Islam sebagai satu-satunya asas dan aturan kehidupan. Hanya dengan syariah Islamlah kita akan diantarkan pada kebangkitan dan kemerdekaan hakiki, bebas dari jerat penghambaan sesama manusia menuju penghambaan sejati, yakni menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.